Wait up for me. Okay. Tes tes 1 2 3. Ota Javier, salam dari Timor Leste. Wih, disapa dong, semoga dibalas ya. Pasti dong bradku. Raden Azka, titip salam bradku yang masih di perantauan. Mak, maafin anakmu masih belum bisa pulang dan belum bisa bahagiain mak. Aduh, semangat ya bradku, jangan lemah, oke? Sang Bima, kenapa nama Sang Bima tidak pernah dipakai bosku? Saya lama menunggu, sudah 1 bulan bosku. Siap brad, tapi jangan Sang Bima ya, kepanjangan Bima aja, oke? Zaskia Adam Al-Hanafi, wih keren namanya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Boleh titip nama Tata? Salam dari Papua, semoga kakak dan keluarga kakak selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Makasih banyak ya, doa yang sama buat Brad dan keluarga. Oke lah, sebuah film terbaru tentang... langsung aja biar penasarin. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Berlatar di kota London, kita dikenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Tommy yang mendapat misi rahasia untuk menghabisi keluarga dari seorang mafia. Tommy datang ke sebuah pesta rahasia karena katanya target lagi menghadiri pesta itu dengan ciri-ciri menggunakan topi kuda. Gak butuh waktu lama, akhirnya Tommy bisa menemukan target. Dengan sekuat tenaga, Tommy terus mengejar hingga berhasil mendapatkan target. Karena lari ke arah jalan buntu, target terus memohon agar Tommy jangan membunuhnya. Tapi karena udah dibayar, Tommy langsung menembaknya. Tapi tembakan pertama malah meleset. Si target kembali memohon sambil berkata bahwa dia bukan orang yang Tommy cari karena menggunakan topi keledai. Tapi Tommy sama sekali gak peduli dan kembali menembak tepat mengenai kelapa si target. I am standing still. Tommy sejenak berpikir demi memastikan bahwa orang yang dia bunuh adalah target. Sontak Tommy sadar bahwa yang dia bunuh sama sekali bukan target meskipun masih keluarga dari mafia. Waduh, atas hal itu Tommy segera kembali melaporkan kejadian tersebut pada bosnya. That is Freddie Darby's wife's cousin. Dan inilah London Calling. Setibanya di rumah bos, Tommy terlihat gugup dan ketakutan karena salah menghabisi orang, apalagi orang yang dia bunuh adalah keluarga mafia. Meskipun Tommy merupakan pembunuh bayaran kelas elit dan sangat dihormati di antara para mafia, tapi kesalahan itu gak bisa dimaafkan. Terlebih Tommy emang udah harus berhenti karena usianya gak muda lagi. Di tengah-tengah itu, Tommy dan bosnya mendapat kabar jika Tommy udah menjadi target pembunuhan dan bagi siapapun yang berhasil menghabisi akan diberi imbalan sebesar 1 juta pound sterling atau sekitar 22,5 miliar rupiah lah. Mendengar hal itu, bos Tommy meminta agar Tommy segera pergi meninggalkan London demi keselamatannya. Sebelum meninggalkan London, Tommy terlebih dulu menemui mantan istri agar bisa bertemu dengan sang anak. Diketahui Tommy udah lama berpisah karena mantan istri keberatan dengan pekerjaan kotor Tommy. Sebenarnya Tommy masih memiliki perasaan pada sang mantan istri, tapi Tommy tahu bahwa mantan istrinya udah menemukan calon suami baru dan tentu hal itu membuat Tommy sakit hati. Meskipun berat, Tommy harus menerima dan tetap akan mengirim uang untuk sang anak.
1 tahun kemudian, Tommy kini tinggal di Los Angeles agar terhindar dari kejaran para mafia London. Tapi Tommy masih menjadi pembunuh bayaran dan gak akan buru-buru pensiun sampai bisa menemukan pekerjaan yang layak. Dan saat ini Tommy lagi bekerja kepada seorang mafia yang kita panggil Tata aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Di waktu yang sama kita diperlihatkan Tata yang lagi mengecek apa yang dibawa oleh anaknya. Sebagai seorang mafia, Tata tentu menginginkan anak yang tangguh, pemberani, dan jago gelut. Tapi sayangnya, sang anak yang bernama Julian sangat penakut. Tata bahkan gak segan-segan akan menghajar Julian jika Julian gak ada keinginan untuk berubah. Sementara itu Tommy menjemput seseorang yang kita panggil aja dia Bima sesuai request dari brand kita yang satu ini untuk melakukan pekerjaan bersama yang telah ditugaskan oleh Tata. Tapi Tommy kaget karena Bima tahu alasan dia melarikan diri ke LA. Selama perjalanan Tommy terus waspada karena bisa aja Bima merupakan orang suruhan dari keluarga mafia yang telah dia bunuh. Tanpa diduga, Bima mengeluarkan senjata dan terjadi perkelahian di antara mereka. Bima langsung melarikan diri, tapi Tommy gak ingin membiarkannya kabur gitu aja dan bisa membuat Bima terpojok hingga minta ampun. Kemudian Bima memohon agar bisa menghubungi keluarganya untuk terakhir kali. Tapi Tommy menyadari bahwa Bima menghubungi mafia dan memberitahukan keberadaan Tommy. Ward's in LA. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang mafia bernama Freddy, orang yang selama ini mencari Tommy untuk balas dendam. Freddy segera bersiap dan memberitahu pada istrinya bahwa dia akan pergi karena itu merupakan kesempatan untuk menghabisi Tommy. City of Angels, lads. Di keesokan hari Tommy menemui Tata karena ada informasi penting yang ingin dibicarakan. Seketika Tommy diberikan tumpukan amplop berisi uang yang selama ini selalu dia kirimkan untuk anak dan mantan istrinya. Tapi uang tersebut dikembalikan karena sang mantan istri tahu bahwa Tommy masih menjadi pembunuh bayaran. Tommy sangat terpukul karena sang mantan istri sama sekali gak menghargainya. Oven, toaster, toilet, and now the goddamn cable. Kemudian Tata menanyakan siapa Freddy karena belum lama ini dia telah menghubungi. Tata sangat kaget karena Tommy pernah berurusan dengan seorang mafia kejam di London. Tapi saat ini Tommy benar-benar ingin kembali ke London demi bisa menemui anaknya. Tommy pun memohon agar Tata memberikannya perlindungan. Mendengar hal itu, Tata akan memenuhi permintaan Tommy asalkan dia mau membantu anaknya agar menjadi lebih kuat dan gak penakut lagi. So, Tommy, this is my son Julian. Akhirnya Tata mulai mengenalkan Tommy pada Julian dan beberapa bulan ke depan Julian akan ikut saat Tommy melakukan pekerjaan. Di tengah-tengah itu Tata mendengar sesuatu yang aneh seperti seorang wanita menjerit keenakan. Aduh, sontak Tata langsung membuka penutup layar monitor dan benar-benar membuatnya sangat marah karena Julian malah nonton film. Aduh, sensor. Tata kembali memohon pada Tommy agar menjadikan anaknya pemberani, bahkan kelak bisa menjadi pembunuh bayaran. Semua itu Tata lakukan agar dia mendapat semua warisan dari ayahnya yang sangat kaya raya, tapi dengan syarat Julian harus menjadi pemberani. Dikarenakan gak ada pilihan lain karena sama-sama butuh, akhirnya Tommy menuruti permintaan dari Tata. Di keesokan hari, Tommy dan Julian mendapat misi untuk menghabisi seorang pembunuh bayaran bernama Alistair. Tata menjelaskan bahwa Alistair bukan orang sembarangan karena mampu menghabisi puluhan orang dalam satu pertarungan. Tommy menyadari bahwa dia kenal dengan Alistair dan tentu aja orang itu sangat kejam. Tapi Tata berkata bahwa saat ini Alistair udah semakin tua dan mulai tobat dengan melaporkan semua dosanya kepada para polisi. If Alistair gets in an interrogation room without showing his scrotum, there could be trouble. Kemudian Tata menjelaskan bahwa untuk mencari Alistair, Tommy harus menemukan saudaranya yang saat ini menjadi gembong narkoboy bernama Seamus karena hanya dia yang tahu di mana Alistair berada. Tommy sempat keberatan karena akan melawan mantan pembunuh bayaran paling kejam dan harus membawa si Julian, tapi karena Tata gak bisa ditawar, dengan terpaksa Tommy akan melakukan itu.
Saat akan pergi, Julian dihampiri oleh wanita cantik mencenut Amber Rahoy yang selama ini menjadi gebetan Julian. Wow, tapi Julian sama sekali belum bisa menyatakan cinta karena minder dengan kemampuan yang dia miliki. Julian berharap bahwa suatu saat nanti dia akan lebih pede untuk mengungkapkan perasaannya. What's this kid doing? We need you there. Ternyata meskipun anak dari seorang mafia, Julian benar-benar gak punya keberanian, bahkan sama sekali gak mau memanfaatkan nama besar ayahnya. Julian bahkan sering dibully dan dihajar oleh teman-temannya, tapi gak mau memberitahu sang ayah. Beberapa saat kemudian Tommy mulai mengajari Julian cara menembak. Tapi saat Tommy mengajari, gak ada satupun peluru yang mengenai target. Tommy menyadari bahwa usia sangat mempengaruhi kemampuan. Tommy langsung meminta Julian menembak dan secara mengejutkan tembakan Julian berhasil mengenai target. Dikarenakan kesal, Tommy segera kembali ke mobil dan Julian mengejarnya. Tapi tiba-tiba Wait up for me. akhirnya di malam hari, Tommy dan Julian pergi ke hotel tempat menginap Seamus. Tanpa disadari, Tommy malah mengambil tas milik Julian dan tentu bukan berisi senjata karena tas milik Tommy ketinggalan saat berangkat. Tommy mulai mengetuk pintu kamar dan saat dibuka, Julian langsung menodongkan senjata. Okay, fine. Tentu orang itu sangat heran karena ada anak kecil yang menodongkan senjata, bukannya menjaga image atau tetap sangar gimana gitu. Si tangkurak Julian malah mengajaknya kenalan dan membuat Tommy sangat kesal. Tommy menjadi lebih kesal karena Julian malah terus bertanya hingga membuat Tommy terganggu. Tommy mulai menghitung mundur untuk menembak, tapi orang itu gak mau memberitahu di manakah Seamus hingga kemudian Tommy meminta si orang itu agar menuliskan alamat tempat tinggal Seamus. Saat Tommy memberikan HP, seketika orang itu mengejek karena HP Tommy sangat jadul, padahal sekarang udah tahun 2026. Tentu Tommy sangat marah dan segera mengambil senjata di tas untuk menghajar orang itu. Kemarahan Tommy semakin memuncak karena baru sadar bahwa tasnya tertinggal dan dia malah membawa tas milik Julian. Melihat Tommy lengah, si orang itu mengambil telepon dan menggablokkannya pada wajah Tommy. Seriously? Kini situasi menjadi berbalik hingga membuat Julian sangat ketakutan dan kabur ke dalam kamar mandi. Julian menyerang dengan menggunakan barang yang ada, tapi kemudian beruntung Tommy datang tepat waktu mendorong orang itu lalu menghajarnya sampai babak belur. Tommy sempat terkena beberapa pukulan, tapi Tommy bisa memasukkan kepala orang itu ke dalam kloset dan membuatnya tewas. Aduh, gak enak bener cara matinya. I got it. Tommy dan Julian segera mengubur mayat tersebut agar gak meninggalkan jejak. Meskipun masih kesal, Tommy tetap memberitahu Julian jika untuk menjadi pembunuh bayaran harus benar-benar serius, karena jika tidak maka orang lainlah yang akan menghabisinya. Or not, yeah. Gonna quit anyway. Di lain sisi, Tata didatangi oleh Freddy menanyakan di manakah Tommy saat ini karena dia ingin membalaskan dendam. Freddy mulai menceritakan apa yang telah Tommy perbuat sampai istrinya selalu gak bisa tidur karena kepikiran pada keluarganya. Tata gak mau memberitahukan di manakah Tommy saat ini, tapi karena diancam dan Freddy menjanjikan bayaran tinggi, Tata mau gak mau menerima tawaran itu. Sementara kini Tommy dan Julian menjadi semakin dekat meskipun Julian seringkali membuat Tommy kesal. Setelah terus diperhatikan, Tommy menyadari bahwa kelak mungkin anaknya akan seperti Julian dan Tommy sama sekali gak ingin anaknya menjadi pembunuh bayaran. Tommy sama sekali gak ingin memaksakan kehendak karena bagaimanapun sang anak harus memilih jalannya sendiri. Come on. Where are we going? Tommy mulai mengajarkan Julian cara berkelahi dengan mengajarkan cara menyerang mata musuh. Meskipun Julian seperti gak punya bakat, tapi saat menembak dia sangat berbakat. Kemudian secara gak disangka, Julian bisa menyerang mata Tommy hingga 2 kali. Oh, I think we're good for the night. Let's try something else. We're done. You got it.
Dari sana Tommy dan Julian segera pergi ke tempat Seamus berharap bisa mendapat informasi di manakah Alistair. Mereka menyamar sebagai klien yang akan membeli narkoboy, tapi tiba-tiba dihadang oleh para penjaga. Tommy pun mengenalkan diri dengan nama Boris, tapi alih-alih menggunakan nama lain, Julian juga mengaku sebagai Boris. Itu membuat para penjaga curiga dan dengan cepat Tommy menjelaskan bahwa Julian adalah Boris Junior. Akhirnya mereka dipersilahkan masuk dan berharap bisa bertemu dengan Seamus demi menemukan Alistair. Tommy meminta agar dia melihat sampel narkoboy dan agar lebih meyakinkan Tommy akan mencoba barang itu. Melihat Tommy seperti bukan pemakai, Seamus meminta agar Boris Junior juga mencoba. Akhirnya mau gak mau, Julian pun terpaksa memakai narkoboy. Gak lama Tommy menyadari bahwa mereka telah mengetahui penyamaran yang dilakukan. Tommy terus memberikan kode pada Julian agar segera bersiap. Tommy terus memperhatikan hingga dia pun melepaskan tembakan dan membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Tanpa diduga si tangkurak Julian bisa menghajar bahkan menodongkan senjata pada musuh. Tommy sangat senang meskipun dia harus berjuang melawan musuh yang dari tadi terus melawan. Dengan sekuat tenaga Tommy berhasil mengalahkan musuh dan lanjut menodong Seamus. Di tengah-tengah itu Julian tiba-tiba berubah menjadi sangat sangar seperti layaknya pembunuh bayaran profesional. Ya, meskipun tetap bertingkah kocak. You let me see it for myself. And if you tell me the truth, Seamus sangat dibuat ketakutan dan akan memberitahukan di manakah Alistair saat ini. Tapi Seamus menyadari jika Tommy dan Julian lengah dan dengan cepat dia menaburkan narkoboy ke wajah Tommy, kemudian buru-buru kabur hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dengan sangat berani, Julian mengejar Seamus, tapi namanya juga amatiran. Julian hampir tertabrak, tapi beruntung diselamatkan oleh Tommy. Tommy pun kembali berlari mengejar Seamus sambil terus menembakinya. Akhirnya mereka berhasil menemukan Seamus dan dengan tenang terus mengikuti dari belakang agar gak ketahuan. Ternyata Seamus pergi menemui Alistair, mengajaknya segera pergi karena ada orang yang mencarinya. Tapi dikarenakan Alistair udah pikun, dia sama sekali sulit diajak bicara dan pada akhirnya berhasil dibujuk. James Joyce. Saat masuk ke dalam mobil, Seamus melihat bahwa Tommy dan Julian udah ada di mobil. Tommy langsung menodongkan senjata pada Seamus dan karena udah gak bisa menghindar, dia pun memohon agar Tommy jangan menghabisinya, apalagi Alistair yang beneran udah pikun dan kehilangan kemampuan. Tapi Tommy dan Julian gak mau tahu karena itu adalah perintah dari Tata dan harus diselesaikan. Seamus mengancam akan meledakkan sebuah bom karena lebih baik mati bersama daripada harus dibunuh. Seamus memberikan tawaran agar Tommy memfotonya aja, berpura-pura telah dihabisi dan berjanji akan membawa pergi Alistair ke Inggris meninggalkan semua bisnis narkoboy. okay. Akhirnya Tommy memotret Seamus dan Alistair yang pura-pura telah dibunuh oleh Julian lalu mengirimkan foto itu pada Tata. Meski begitu, Tommy tetap waspada karena bisa jadi Seamus balas dendam karena beberapa anak buahnya telah dihabisi. Tommy terus memperhatikan Seamus dan Alistair, tapi tiba-tiba Seamus menyandra Julian dan dengan cepat Tommy balik menyandra Alistair. Where am I going? Suasana pun berubah menjadi sangat menegangkan karena mereka semua menjadi saling menyandra. Tapi karena Tommy gak punya senjata, dia meminta senjata sebagai syarat akan melepaskan Alistair. Dikarenakan gak punya pilihan lain, Seamus memberikan senjata pada Tommy. Tapi kemudian terjadi aksi baku tembak hingga membuat Seamus kehilangan banyak anak buah. Tapi beberapa tembakan yang dilepaskan oleh Tommy sama sekali gak mengenai Seamus karena mata Tommy minus. Tiba-tiba Julian memberikan kacamata, tapi Tommy malah gak mendengarkan omongan Julian. Dirasa udah semakin terdesak, akhirnya Tommy memakai kacamata hingga dia berhasil menghabisi semua anak buah Seamus. Mereka masih saling melepaskan tembakan dan Tommy mempercayakan Julian untuk terus menembak. Melihat Seamus dan Alistair akan pergi, Tommy kemudian membidik tangki mobil.
Secara mengejutkan, Alistair berhasil selamat dari ledakan. Melihat adiknya tewas, seketika Alistair kembali menjadi brutal. Alistair pun berjanji akan mencari Tommy dan membalaskan dendam. Singkat cerita, Tommy dan Julian menjadi semakin akrab dan Tommy udah gak khawatir lagi karena kini Julian udah jago. Mereka merayakan keberhasilan dan akan segera kembali ke rumah karena telah menghabisi Seamus dan juga Alistair. Gak lama Tommy dan Julian tiba di rumah Tata dan sebelum masuk ke rumah, Tommy bercerita bahwa dia juga punya keluarga tapi mungkin gak selalu menunggunya pulang. Tommy merasa sedih karena gak bisa lagi rujuk dengan mantan istrinya yang akan menikah dengan orang lain, tapi Tommy akan tetap datang ke rumah karena dia harus bertemu dengan sang anak. Hey, there he is. Welcome back, Bubs. Hey. Kedatangan Tommy dan Julian membuat Tata sangat senang, apalagi Julian memperlihatkan foto Seamus dan Alistair yang telah dihabisi. Tata merasa sangat bangga karena Julian kini menjadi anak pemberani. Just gonna have a quick chat. Just wait in the office. Kemudian Tata mengajak Tommy berbicara empat mata, di mana Tata memberikan tiket pesawat ke London serta uang sebanyak $40.000 atau sekitar 670 juta rupiah untuk bekal selama di London. Tata sangat berterima kasih karena Tommy telah mengajarkan banyak hal pada Julian. Tata kembali menemui Julian dan memberikan pujian karena telah membuatnya bangga. Tata pun akan memberikan pistol peninggalan turun-temurun keluarganya, tapi dengan syarat Julian harus membawa Tommy ke Freddy. Tentu Julian menolak karena Tommy adalah temannya. Tata langsung berbohong dengan berkata bahwa Tommy sebenarnya gak peduli pada Julian, bahkan dia hampir aja akan menjual Julian. Selain itu, Tommy juga meminta imbalan lebih karena jika tidak maka Julian akan dihabisi. Mendengar hal itu membuat Julian sedih karena gak percaya dengan apa yang telah Tommy lakukan. 1 jam kemudian Julian menemani Tommy pergi ke bandara, tapi Julian masih gak habis pikir dengan apa yang Tommy lakukan. Dalam perjalanan Julian diminta menyetir, tapi karena mobil manual Julian menolak, padahal Julian bisa menyetir. Ternyata Julian masih dilema dengan perintah dari sang ayah. Secara mengejutkan dari belakang datang Freddy beserta anak buahnya yang telah lama mengincar Tommy. Menyadari Tommy akan keluar, Julian mencoba menahan, tapi Tommy memilih tetap keluar hingga akhirnya... Gak lama Tommy tersadar dan udah dalam keadaan diborgol dalam rumahnya sendiri. Tommy benar-benar sangat khawatir karena Julian bisa membunuhnya kapan aja untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Selain itu, Tommy juga gak menyangka karena semua ini adalah ulah dari Tata yang meminta Julian untuk menyerahkannya pada Freddy. Di waktu yang sama Julian masih kebingungan dengan apa yang dia lakukan. Julian gak bisa menahan kesedihan karena dia gak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti perintah dari sang ayah. Saat akan pergi, Julian sangat terkejut melihat Alistair yang ternyata masih hidup datang menghabisi anak buah Freddy. Julian sadar bahwa kedatangan Alistair pasti mencari Tommy. Gak lama Alistair masuk ke dalam sambil menyandra anak buah Freddy. Mereka pun saling todong, bahkan Alistair dan Freddy berebut untuk menghabisi Tommy. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tommy yang diam-diam melepaskan borgol dan dengan cepat menyandra balik Freddy. Suasana semakin menegangkan karena tinggal menunggu siapa yang melepaskan tembakan duluan. Dan kemudian...
Beruntung Tommy masih bisa selamat dan segera kabur karena Alistair pasti gak akan membiarkannya hidup. Di waktu yang sama Julian datang membantu tapi sangat terkejut karena udah banyak mayat tergeletak. Tiba-tiba Alistair datang dan membuatnya sangat ketakutan. Alistair menghubungi Tommy agar menemuinya di tempat di mana dia membunuh Seamus karena jika tidak maka Julian akan dihabisi. Where you killed me, brother, you got an hour. Alistair, Tommy langsung menghubungi Tata memberitahu bahwa Julian telah diculik oleh Alistair. Tentu Tata sangat marah karena Tommy telah membahayakan nyawa anaknya. Bukannya membantu, Tata malah memikirkan bayaran yang gak jadi diberikan oleh Freddy karena dia telah tewas. Selain itu Tata juga udah gak peduli pada Julian karena telah membuatnya kehilangan uang. God damn it! Satu jam kemudian Alistair bersiap menembak Julian karena Tommy gak kunjung datang. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat mobil Tommy dan itu membuat Julian sangat senang karena Tommy akan menyelamatkannya. Tommy meminta agar Alistair segera melepaskan Julian dan Tommy akan bunuh diri untuk menebus kesalahan. Tommy hanya bisa pasrah karena dia gak punya pilihan lain dan mulai menembakkan peluru pada tubuhnya. Alistair menjadi semakin murka karena Tommy berani menipunya. Tommy kembali bangkit karena dia tadi hanya pura-pura dan peluru tersebut sama sekali gak menembus tubuhnya. Tapi dikarenakan gak ada pilihan lain, Tommy akan bunuh diri beneran. Tapi kemudian Tommy meminta peluru pada Alistair dan dengan bodoh Alistair malah memberikan peluru karena percaya bahwa Tommy akan bunuh diri. Tapi itu hanya akal-akalan Tommy dan saat Alistair lengah, Julian langsung menghajar Alistair dan Tommy menembaknya. Secara mengejutkan, ternyata Alistair masih hidup dan balik menyerang. Tommy terkena tembakan hingga membuatnya kebingungan karena harus menyerang dengan apa. Tommy memilih menyerahkan diri, tapi tiba-tiba dia membahas tentang masa lalu Alistair. Usaha itu membuat Alistair menjadi lebih tenang dan dari kejauhan Julian tancap gas menabrak Alistair. Seketika Alistair terkapar, tapi lagi-lagi dia belum tewas, bahkan masih bisa bicara. Tommy dan Julian sangat gak habis pikir karena Alistair mirip kucing yang punya nyawa 9. Tapi pada akhirnya, dikarenakan udah kehabisan banyak darah, Alistair pun tewas. Finally, there. Beberapa waktu kemudian, Julian bersiap akan bertarung dengan orang yang selama ini selalu membulinya. Kini Julian menjadi lebih percaya diri karena dia udah banyak diajarkan Tommy bukan hanya bertarung, tapi juga membunuh. Pada awalnya Julian bisa dikalahkan, tapi karena wanita gebetan mendukungnya, Julian mengeluarkan apa yang telah Tommy ajarkan dan bisa mengalahkan orang yang selama ini membulinya. Wow! Sementara itu Tommy telah tiba di London menemui sang anak karena udah lama gak ketemu. Anak Tommy sangat senang merasa terlindungi karena selama ini dia juga sering dibully. Tommy juga sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan sang anak. Dan akhirnya film ini pun Who here has heard of the eye gouge? tamat. Nah, itulah dia Brad. Moga kalian terhibur ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.